Selamat pagi semuanya. Jumpa dengan Miss Sari. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara. Pada pertemuan pertama ini, yang menjadi kompetensi dasar yang kita bahas adalah yaitu bagaimana menganalisis nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi materi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, kita bahas bagaimana tentang hak dan kewajiban dan kasus-kasus apa yang dibahas di dalam pasal yang sudah ditentukan. Untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami bisa memahami melalui penjelasan saya pada PowerPoint berikut ini. Pada kesempatan ini yang kita bahas itu ada dua hal, yaitu makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itulah yang harus kita paparkan pada saat ini. Selanjutnya itu ada hak dan warga negara. Ya, hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah negara. Dan di dalam pemerintah itu ada beberapa hal yang harus diinikan. Menurut Profesor Notenegoro, itu ada mengatakan bahwa hak itu adalah kuasa menerima melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Jimmy Asdigi, itu hak itu berbeda dengan hak asasi manusia, tetapi harus diatur dengan undang-undang dan konstitusional yang ada. Sehingga pada kesempatan ini ada dua para ahli yang menyampaikan bahwa makna hak dan warga negara itu bisa dikatakan segala sesuatu yang semestinya dilakukan dan bisa juga untuk yang diterima. Menurut Jimmy Asidi, sebagai warga negara Indonesia memiliki hak. Yang pertama adalah hak azasi membela suatu negara dan hak untuk mendirikan partai politik, kecuali warga negara asing. Dan kita juga berhak untuk mendapat jabatan baik sebagai prosedur maupun sebagai jabatan yang sudah diatur di dalam hukum. Jabatan-jabatan tertentu itu adalah sebagai jabatan yang tertinggi seperti presiden, BPK, panglima, tentara, polisi, dan pegawai negeri sipil. Sehingga itulah jabatan-jabatan yang kita peroleh sebagai warga negara Indonesia, tetapi harus ikut prosedur yang ada. Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ada di pasal 27 dan 28 disampaikan ada beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum dan berhak untuk mendapat penghidupan dan berhak untuk membela negara dan berhak untuk mendapat kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan ide dan berhak untuk hidup. Dan di pasal 28 berhak untuk membentuk keluarga dan mendapat kelangsungan hidup. Jadi di pasal 27 baik ayat 1 sampai 3 dan 28 lebih ditegaskan sekali bagaimana tentang hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Di pasal 28 itu ada juga hak kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu ada kita dapat hak kita dapat berkomunikasi dengan baik, kita berhak untuk mendapat kehormatan, baik dalam mendapat suatu kehormatan karena keturunan maupun mendapat kehormatan karena jabatan kita, dan kita juga berhak bebas dari penyiksaan.
Dan kita juga berhak untuk mendapat kesejahteraan, perlakuan khusus, berhak pribadi, dan berhak untuk milik, dan berhak untuk hidup, dan bebas dari diskriminatif, dan berhak untuk mendapat perlindungan dan menegakkan hukum. Selain itu juga, di pasal 28 sangat ditegaskan di situ, kita juga berhak mendapat pendidikan, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan diri kita, dan kita juga mendapat suatu jaminan perlindungan dan perlakuan yang adil, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapat status sebagai warga negara Indonesia, dan lebih lagi untuk ditegaskan kita juga berhak memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan yang kita anut, dan juga berhak untuk mendapat suatu kebebasan yang berserikat. Sehingga di pasal ini sangat ditegaskan tentang kebebasan kita untuk mendapat suatu penghargaan atau mendapat suatu hak yang sangat baik. Di pasal 27 dan 28, 30 dan 31 juga dijelaskan bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, kita harus berhak untuk aturan hukum. Kita harus juga berhak untuk membela negara. Kita juga berhak untuk ikut serta dalam usaha dan keamanan negara. Dan berhak juga mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah dengan fasilitas, sehingga kita itu bisa mendapat suatu pendidikan yang maksimal. Sangat ditegaskan pada pasal 27, 28, 30 dan 31 ini mengenai hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, sehingga bisa kita mendapatkannya dengan baik. Menurut Profesor Dr. Dotenegoro, kita membahas di situ tentang bagaimana kewajiban. Kalau tadi kita bahas tentang hak, sekarang adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak apapun, atau segala sesuatu yang kita kasih kepada orang lain secara paksa yang berkepentingan. Dan contohnya berperan membeli dan mempertahankan kedaulatan negara, membayar pajak, sehingga itulah kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana tentang hak, sekarang adalah masalah tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada substansi hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak dan kewajiban dan nilai ideal sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menghormati dan menghargai sesama agama. Itu contohnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, membuat suatu pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban antara negara. Dan sila ketiga, itu contohnya adalah menumbuhkan suatu sikap persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, untuk memajukan suatu negara. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, itu adalah bermusyawarah, dan kelima adalah hidup hemat. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam nilai instrumental. Ada di situ tentang yang dikandung pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada di pasal 27 ayat 1 yang membahas tentang masalah kedudukan di dalam hukum. Sedangkan di pasal 27 itu dibahas tentang tiap-tiap warga negara mendapat suatu penghidupan. Dan 28 itu berhak untuk mendapat suatu kemerdekaan, ya baik dalam pendidikan maupun dalam untuk melangsungkan kehidupan,
Dan begitu juga di pasal 30 itu adalah berhak untuk ikut serta mempertahankan dan keamanan negara. Nah, yang tadi itu dibahas tentang nilai-nilai ideal, sedangkan sekarang adalah instrumental. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam nilai praksis. Praksis adalah bentuk konkret dan nilai-nilai instrumental dalam kehidupan. Diatur dalam sila Pancasila. Sila pertama itu lebih menekankan pada masalah menghormati kebebasan beragama. Jadi kita sebagai umat beragama, kita harus menghargai dan membiarkan atau kita tumbuhkan sikap toleransi untuk beragama. Sedangkan sila yang kedua, menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketiga adalah kita menumbuh kembangkan sikap rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Dan keempat adalah hidup bermusyawarah dan hidup hemat, tidak menghambur-hamburkan. Sehingga sila Pancasila ini sudah diatur dengan tepat sehingga kita bisa berpedoman. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dibahas tentang ada beberapa pasal-pasal yang sebenarnya isinya. Yang pertama di pasal 29 itu memberi suatu hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Sedangkan yang di pasal 30 itu membuka suatu usaha. Sedangkan pasal 31 itu mendapat suatu pendidikan, dan pasal 33 memajukan kebudayaan, dan pasal 33 ada mendapat suatu perekonomian, ya tentang kehidupan, kemudian bagaimana tentang mengatur kekayaan alam, dan pasal 34 itu mengatur tentang bagaimana sebagai memelihara fakir miskin dan jaminan sosial. Demikian pertemuan kita kali ini, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Sampai jumpa dengan Miss Sengsari.